Hello, what's up? Kok ada lu? Kok ada gua? Iya, lu ngapain? Kenapa ada gua? Gua kan biasa sendiri ngomongin tentang film. Kok ada lu? Kita kan tiba-tiba? emang biasanya bikin konten tuh berdua, Andre. Betul. Terus? Dan sekarang kan biasanya kita makan-makan ya. Dan konten lu kan sekarang sedikit beralih gitu, bikin konten baru. Betul. Itu bahas soal film-film. Dan gue udah janji sih sama lu sebenarnya buat bikin video Iya, ini sama lu. gitu. Betul. Jadi hari ini kita balik. Tapi sebelumnya kita bahas dulu deh, kenapa lu mau bahas film? sebenarnya Coba disclaimer dulu lah, gini guys. Jadi sebelum kita punya hobi untuk jalan-jalan dan bahkan makan-makan, sebetulnya awalnya itu kita pencinta film. betul. Betul kan, Re? Kalau lebih bacot dari gue sih, Iya dong, kita harus dibacot. Oh iya betul. Oke. Iya. Karena dulu itu kita pernah pernah sedikit cerita dulu ya, waktu kita sekolah dulu kita pernah menjaga suatu rental DVD. Oh iya. Disitulah kita betul. menjadi suka banget nonton Iya, film. kan kalau pernah ingat ada namanya Ultradisc. Ultradisc. Kita dulu tuh pernah jagain. Iya, itu dulu Ya zaman Allah. film belum sampai saat ini ya. Saat ini Ya. kan saat teknologi banget yang kita bisa berbayar gitu. Betul. Dulu masih pakai CD yang masih disewa-sewain, kita pernah jaga. Yes, Di situ yes. kita nyolong-nyolong nonton film sampai kita tahu gitu itu film-film Iya, betul. apa Kita aja, banyak- aktor keren. Betul, kita tahu banyak pameran film, Iya. kita tahu banyak genre film. Oh iya betul, dari situ. Dari situlah makanya kita sebenarnya hobi film. Jadi sebelum kita suka traveling, Nah, sorry, not hobi film, tapi nonton film. nonton film, hobi nonton film. Betul. Bahkan kita kalau cerita sama teman-teman itu tentang film dulu. Betul. Dan kita orang yang paling sok tahu gitu. Jadi ini salah satu sesi yang mungkin dia menyalurkan bakat lama kita gitu. Tapi ya dengan seiring dengan waktu kita lama-lama juga suka makan. That's why waktu itu kita sempat bikin video makan dulu. Bahkan sebelumnya kita jalan-jalan kan. Iya, videonya. kita mungkin karena juga hobi traveling ya gitu. Jadi ya kita juga menghadirkan jadi suatu travel vlog gitu. Yes. Tapi untuk video kali ini kita sempat muncul dengan ide bagaimana kalau kita coba kasih rekomendasi ke kalian 5 film-film yang bisa bikin kalian lapar. Iya. Maksudnya gimana tuh, Dri? Ya karena kita sebelumnya kan punya konten tentang sesi tentang makan-makan, review makan-makan. Biar sedikit ada hubungannya dengan konten kita selanjutnya Yes. ini, kita akan bahas soal film-film yang mungkin bisa jadi referensi kalian yang suka juga hobi-hobi makan, tapi juga pengen nonton dan bisa membuat kalian ngiler untuk makan makanan yang di dalam film itu sendiri. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita lanjut aja langsung ke videonya. Pertama ada film A Chef. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan ya kalau ini tuh ada hubungannya dengan kuliner. Tapi sebenarnya gua tuh di awal itu pengen nonton film ini bukan karena dia film kuliner. Karena most of the cast of the movie itu adalah rata-rata pemain filmnya Avenger. Jadi nama-nama besar seperti Jon Favreau, ada juga Scarlett Johansson, sampai ada one and only Robert Downey Jr. juga main di film ini. Dan juga si sutradaranya sendiri itu Jon Favreau. Jadi gue makin penasaran mengingat gue juga pernah nonton filmnya dia di Iron Man, itu sutradaranya dia juga kan, dan menurut gue itu oke banget. Film Chef ini adalah film yang bergenre drama komedi. Waktu itu rilis di tahun 2014. Jadi bercerita tentang seorang chef bernama Carl Jasper yang diperankan oleh Jon Favreau sendiri. Jadi di film ini ceritanya si Carl Jasper ini tuh lagi berusaha untuk membuktikan kemampuan dia memasak di restoran yang dia kelola itu saat kedatangan seorang kritikus yang bernama Ramsey Michael yang diperankan oleh Oliver Platt. Tapi ternyata di film ini tuh kan si karakter Carl Jasper ini kan digambarkan menjadi seorang chef yang emosional nih. Akhirnya dia menimbulkan perang tweet dengan si kritikus tadi, di mana akhirnya dia harus dipecat dari pekerjaannya karena menjadi trending topik lah gara-gara mereka perang tweet itu. Saat dipecat inilah klimaksnya. Jadi si Carl Jasper ini bikin food trucknya sendiri. Nah, disinilah kayak yang kalian akan dibuat ngiler karena sepanjang film itu kalian akan dimanjakan dengan tampilan roti cubanos namanya atau singkatannya Cuban pork sandwich. Itu sepanjang film itu ditampilkan lah gimana dia masaknya, dia menjualnya dan lain-lain. Dijamin kalian akan sangat lapar ketika kalian melihat roti ini di film itu. Nah, selain asupan makanan, sebenarnya yang akan kalian dapatkan di film ini itu adalah asupan lain adalah nilai-nilai moral gitu. Mulai dari bagaimana seorang bisa mengambil keputusan, berani mengambil keputusan, lalu bagaimana seseorang yang ketika lagi di bawah itu ternyata masih ada orang-orang di sekitar kalian gitu. Jadi sebenarnya film ini tuh recommended banget sih buat kalian yang suka dengan film drama komedi yang ringan dan bertemakan keluarga juga. Selain kalian bisa lihat makanan, tapi dapat beberapa nilai moral di baliknya. Jadi pasti kalian nggak akan nyesel.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang film yang kedua. Ini adalah film produksi dari Hong Kong yang berjudul Cook Up a Storm. Jadi ini film yang diaktorkan oleh dua aktor dari dua negara besar, yaitu Korea dan Cina. Di mana aktor Koreanya adalah Jun Hon Hwa, kalau nggak salah namanya gitu ya. Lalu yang kedua dari aktor Cina itu adalah Nicholas Tse. Jadi ini film sangat ringan sekali sebenarnya. Nicholas Tse ya. Nicholas Tse kalau bahasa Cina ya. Jadi ini film tentang kuliner Cina, di mana tentang perseteruan antara dua koki profesional, di mana salah satunya koki beraliran Western food dan yang satu lagi koki yang beraliran Chinese food atau Asian food. Di dalam film ini sangat menarik nih, di mana digambarkan perseteruan antara dua koki ini yang benar-benar kita melihat ini gak salah satu bagus, gak salah satu jelek. Jadi dua-duanya benar-benar bagus. Jadi kita menarik banget gitu. Film ini memiliki latar cerita yang sangat simpel banget, tidak sulit untuk dicerna. Dan makanan-makanan yang dimasak pun sangat benar-benar menggugah selera kita gitu. Namun ada sedikit kritik mengenai film ini dari beberapa kritikus, di mana yang kita tahu film ini ada berlatar belakang tentang bahasa Mandarin ya, atau bahasa Tiongkok. Sedangkan si Jun Hwan Hwa ini adalah pemeran aktor Korea. Jadi dia sedikit kaku dalam melafalkan bahasa Mandarin. Dan ada bahkan beberapa part dia itu katanya lip sync dalam filmnya. Cuman gue juga nggak ngerti sih sebenarnya, karena gue juga nggak ngerti bahasa Mandarin, jadi nggak tahu yang sebelah mana. Oke, berikutnya adalah ke salah satu film yang gue yakin sebenarnya kalian juga semua udah nonton karena udah rajin banget nih muncul di TV Indonesia. Tidak lain tidak bukan film yang dibesut oleh Pixar Disney Indri. Dia keluar di tahun 2007, adalah Ratatouille. Semoga gue nggak salah nyebutin ya. Menurut gue ini adalah film yang cukup inspiratif buat gue, dan katanya setelah gue baca dari beberapa artikel, film ini masih menjadi salah satu film Disney yang paling laku sampai hari ini. Wow. Nggak heran ya, karena memang film ini bisa dibilang menurut gue cukup bagus ya, mulai dari cerita, juga penggambarannya, animasinya, dan lain-lainnya. Jadi gue jelasin sedikit lagi ya. Jadi ceritanya film ini tuh bercerita tentang seorang tikus kecil bernama Remy. Itu punya mimpi pengen jadi koki terkenal. Akhirnya dia berteman nih sama salah satu tukang sampah bernama Alfredo Linguini. Nah, film ini bercerita tentang perjalanan bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi mereka berdua sebenarnya, Andri ya. Bukan hanya si Remy doang, tapi si Alfredonya juga. Nah, dari segi cerita mungkin kalau kita bilang logis nggak logis ya, Yeah. ini juga film animasi dan ini film gitu, that's movie gitu. Nggak mungkin kan ada seorang tikus gitu ya. Seekor anyway. Tikus gitu ya, dia bisa memasak gitu. Tapi Yes. kita lihat secara visual dari, ya kita kan mau bahas soal kulinernya gitu. Apa yang dia masak itu bener-bener kita menjadi kayak ini banget ya, kayak ngeces gitu, pengen banget gitu. Apalagi tentang masakannya yang terkenal itu ya, Ratatouille itu ya. Ya, jadi Ratatouille itu kan sebenarnya adalah terong ya sebenarnya. Betul. Terong dipadu, kalau kita lihat juga ke beberapa, kalau lihat asli fotonya itu kan kayaknya biasa aja gitu kan. Tapi Ya. dia masak dengan kayak menggugah selera kita gitu. Betul. Dan kita jadi pengen Ratatouille itu sebenarnya kayak gimana sih rasanya gitu. betul. Dan sebenarnya kalau pengen tahu Ratatouille ini kalau kalian coba searching, itu sebenarnya kayak masakan yang berasal dari daerah Nice di Perancis sana. Itu kayak semur sayur gitu loh, dari semur sayur doang. Tapi memang film ini berhasil membuat gue sendiri berpikir bahwa oh ini tuh sejarah munculnya makanan ini tuh begini Gini, gitu. iya, Padahal betul. enggak gitu loh. Tapi yang Tapi membuat beda juga ya itu tadi kan lu bilang cuma semur sayur, tapi presentasi setiap makanannya itu benar-benar kayak Betul. dining apa sih istilahnya? fine dining. Fine dining, sorry. Oke. Fine dining yang benar-benar masakan dari chef langsung gitu, Iya. chef profesional. Dijamin kalian akan ngiler lah walaupun ini hanya film animasi sebetulnya. Betul. Oke, film selanjutnya tentang film dari Indonesia dong. Indonesia juga ternyata punya beberapa film tentang kuliner. Ini yang katanya adalah film pertama kali banget tentang kuliner, yaitu Tabula Rasa. Jadi cerita filmnya itu adalah tentang seorang lelaki Papua, anak muda remaja, bernama Hans. Sebetulnya dia adalah orang yang punya cita-cita sebagai pesepak bola, di mana dia direkrut oleh salah satu pelatih dari Jakarta untuk datang ke Jakarta sebagai pemain profesional. Sepak bola profesional maksudnya. Namun setelah di Jakarta ternyata karirnya hancur belas karena dia cedera dan klub tidak mau membayar biaya operasi kaki dia. Akhirnya ya dia di Jakarta hanya menjadi seorang orang yang gagal, bahkan jadi seorang gelandangan. Nah, suatu hari dia sudah benar-benar tidak tahu lagi mau seperti apa. Dia ingin bunuh diri, namun akhirnya gagal dan ditemukanlah oleh seorang ibu-ibu yang dipanggil di film itu adalah emak, yang kebetulan beliau adalah pemilik suatu restoran Padang.
dan akhirnya mungkin si Ma ini iba ingin kasihan takut dia si Hans ini bunuh diri lagi, akhirnya si Ma ini merekrut si Hans ini untuk menjadi salah satu pegawai di rumah makan Padang itu. Nah, yang membuat jadi film ini menarik adalah pada saat ya itulah memasak masakan, kita jadi tahu nih, kita kan sering banget nih datang ke restoran Padang ya, kita jadi tahu dapurnya itu seperti apa gitu, cara masaknya seperti apa gitu, dan bahkan kita menjadi ngiler gitu dengan apa ya, pengvisualan cara memasak dari film ini sendiri. Ya, jadi tapi juga di film ini tuh sebenarnya selain memang banyak banget kan makanan Padang yang muncul, dan gue juga yakin menjamin kalian langsung buka aplikasi, langsung order tuh nasi Padang sekarang juga. Tapi sebenarnya menjadi peran utama di film ini adalah kakap gulai, bukannya sih? Oh iya, jadi gini Dre, kalau sebenarnya kan restoran Padang ini banyak banget ya. Ini film ini menggambarkan yang sebetulnya. Jadi yang kita tahu adalah yang spesial dari rumah makan Padang adalah rendang. Tapi sebenarnya rumah makanan Padang itu menjadi lebih spesial kalau ada gulai kakap, kepala kakap. Karena nggak semua loh restoran, ternyata kita juga harus sadari, nggak semua restoran Padang itu jualan kepala gulai kakap. Kecuali dia bilang dulu, sedia gulai kepala kakap. Itu makanya menurut gue cukup mengedukasi tentang kultur Padang yang ada di film ini sih. Dan yang kerennya lagi ya, dia itu ada cross culture tadi, di mana si Hansnya juga bisa masak kepala ikan khas dari Papua. Yang itu bener-bener keren banget sih film ini. Jadi buat kalian semua yang suka kuliner apalagi masakan Padang, cocok banget. Ya, karena kita yakin gak banyak dari kalian yang mungkin udah nonton film ini. Jadi kita saranin banget nih film kuliner pertama Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya. Ya, nah yang kelima ini balik lagi nih di film Indonesia lagi. Jadi setelah tadi ada Tabula Rasa, kali ini ada film yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra, main film lagi bareng nih, judulnya Aruna dan Lidahnya. Jadi film itu diangkat dari novel yang berjudul sama, bercerita tentang seorang gadis biasa bernama Aruna, itu kerja di suatu LSM gitu ya Andri ya. Dia punya tugas untuk meneliti tentang epidemi flu burung. Waduh, kayaknya agak berhubungan dengan yang saat ini ya. Gue waktu nontonnya, relate banget ya sampai sekarang, karena gue juga baru nontonnya akhir-akhir ini sih. Nah, dia berteman dengan seorang chef bernama Bono yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Nah, saat dia ingin ditugaskan meneliti ke beberapa daerah Indonesia, Bono ikutan nih, karena mereka janjian untuk kulineran bareng katanya. Jadi, mereka keliling nih. Jadi, kalau tadi di Tabula Rasa tuh banyak banget makanan Padang dan Papua. Di sini tuh, kalian akan dimanjakan dengan makanan dari Surabaya, Madura, Singkawang, sampai dari Pontianak. Jadi ada apa aja nih makanannya? Ada beberapa yang gue suka sih di film ini. Ada apa? Kalau yang dari Madura itu ada lorjuk. Iya, itu gue pernah makan. Itu gue pengen banget sih. Kalau gue nanti ke Madura, gue pengen coba banget itu. Yes. Lorjuk apa sih? Soto lorjuk. Yes. Dan kalau di Pontianak, mie kepitingnya Dre, gila. Dari segi presentasi itu kan sebenarnya makanan mungkin makanan street food ya. Tapi dari segi presentasinya keren banget, bikin giler gitu. Betul, dia mungkin karena di sebuah film atau nggak tahu ya. Kita harus coba juga sih di sana seperti apa. Betul. Jadi kalau gua nangkepnya sih film ini benar-benar pengen nunjukin kuliner Indonesia sih. Tapi memang dipadukan dengan beberapa drama, dan balik lagi sih menurut gue drama percintaan di film ini tuh kayak drama anak SMA gitu. Padahal tapi sebetulnya dia nggak maksa gitu. Lu menghubungkan kuliner dengan dramanya itu nggak maksa banget. Betul. Menurut gue yang bikin ceritanya itu keren banget. Cuman yang agak sedikit ini sih, mungkin agak cringe atau apa sih. Gue ngelihat si Nicholas bro, kok begitu ya? Dia berubah. Kita punya expect Nico tuh cowok gimana ya? Cowok yang ya punya karisma sendiri gitu dan kan. Cool gitu kan. Cool, gitu. Dan di film itu dia berubah 180 derajat. Which is menurut gue berarti berhasil dong dia. Betul. Dia berhasil banget memerankan si sosok Bono di. Tapi sedikit info, katanya memang sebelum diperankan oleh Nico seharusnya itu adalah diperankan oleh Desta. Oh, really? Iya, dia itu harus diperankan oleh Desta, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba Destanya change, dia di posisi dia sebagai bosnya sih. Iya, pasti sih ini mah nggak jauh lagi tentang marketing lah. Marketing dan lain-lain. Kapan lagi Dian Sastrowardoyo dicampurin sama Nicholas Saputra dalam satu film gitu loh. Tapi ya film ini sangat recommended karena ya itu one whole package, karena dari segi cerita yang sangat ringan, sangat mudah dicerna dan tidak terlalu memaksakan untuk dihubungkan dengan segi kulinernya itu sendiri. Terus di film itu ada satu pesan moral yang gue menangkap banget Cindri. Ada satu kalimat yang diomongin sama Bono di film itu, dia bilang gini, hidup itu kayak makanan. Dalam satu piring kalian tuh bisa makan makanan yang pahit sepahit-pahitnya, tapi juga ada yang asin seasin-asinnya. Kalau apa? Kalau kalian makannya sendiri-sendiri, luar biasa. Sumpah, makanya buat kalian yang belum nonton, coba kalian nonton, karena bukan asupan makanan yang bisa kalian lihat saja, tapi ada asupan moral di balik filmnya.
Oke, itulah tadi beberapa film yang kita coba rekomendasiin pada kalian semua mengenai kuliner-kuliner yang mungkin setelah lu nonton, lu jadi ngiler pengen makan. Ya, dan buat kalian yang mungkin masih ada ide film lain yang bisa bikin kalian lapar, coba komen di bawah ya. Iya. Dan kami akan terus membuat konten-konten ke depan, bahkan mungkin bisa sendiri, bisa berdua, atau gimana, bisa dengan orang lain. Makanya terus pantengin kalau bisa kalian jadi yang itu tuh turn on notification. Ya, biar gak lama-lama lagi, ya sudah, makan dulu. Salah, Jangan jangan dulu. kebiasaan dong. Ya, gak usah lama-lama lagi, ya sudah, nonton dulu sana.